Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyis walihin wa nasiril mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari yang mubarakah ini kita akan mentadabburi satu penggalan doa yang sangat indah yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Doa ini adalah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu surah Yusuf itu adalah satu surah mulai dari awal sampai akhir itu didedikasikan hanya menceritakan, mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surah. Dan di ujung surah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa yang sangat indah ini. Doa ini berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Artinya, ya Rabbku, ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan. Nabi Yusuf alaihissalam. Engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan dan Engkau telah mengajarkan kepadaku ilmu ta'wilul ahadits. Artinya itu takbir mimpi, menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard. Wahai Tuhanku pencipta langit dan bumi, anta waliyyi, Engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, aku mohon wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi tentu doa ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan di akhir-akhir surah itu tentu untuk menggambarkan satu refleksi perjalanan hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi tentu kita tidak bisa menyelami doa ini kecuali jika kemudian kita mengikuti alur perjalanan hidup, dinamika kehidupan, pasang surut kehidupan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Secara ringkas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Yakub alaihissalam. Yakub adalah putra Ishak alaihissalam dan Ishak adalah putra Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf seorang nabi, ayahnya juga nabi, kakeknya juga nabi, dan buyutnya juga adalah nabi. Jadi ini secara nasab beliau mendapatkan anugerah kemuliaan. Dan di masa kecilnya beliau mengalami mimpi. Itu diceritakan di awal-awal surah Yusuf. Beliau melihat ada 12 bintang, termasuk matahari dan bulan, bersujud kepada beliau.
Ketika kemudian mimpi ini diceritakan kepada ayahnya, ayahnya mengatakan, jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang berjumlah 12, lain ibu. Lain ibu karena yang satu ibu dengan beliau itu ada yang lebih kecil lagi, namanya Bunyamin. Tapi 12 saudaranya yang lain ibu ini yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel. Ini kemudian merasa bahwa ayah mereka yaitu Yakub alaihissalam itu lebih mencintai Yusuf daripada mereka, sehingga kemudian iri hati, dengki, menyebabkan terjadinya satu tragedi. Apa itu? Mereka kemudian membuat satu rekayasa, membawa Nabi Yusuf dengan alasan pergi berburu, lalu kemudian adiknya yang masih kecil ini dibuang di dalam sumur tua, lalu pulang menyampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal dimakan serigala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan ada kafilah yang melewati sumur itu, kemudian singgah menimba air. Tapi ternyata bukan air yang ditimba naik, tapi seorang bocah kecil yang polos dan sangat ganteng, Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya kemudian rombongan pedagang ini mengatakan bahwa oh ini harganya, kalau kita jual ini harganya mahal. Hanya dibawalah Nabi Yusuf alaihissalam dalam perjalanan yang panjang dari Palestina sampai ke Mesir. Dari Palestina sampai ke Mesir dengan status budak, lalu kemudian dijual. Nah, yang membeli ini adalah pejabat kerajaan, namanya Al-Aziz. Maka dibawalah Yusuf ini ke istananya dan diperlakukan dengan baik. Jadi seakan-akan hidup ini sudah menemukan titik cerah setelah berada di dalam kegelapan sumur tua, lalu kemudian sekarang berada di dalam istana Al-Aziz. Tapi ternyata di situ ada yang lebih gelap lagi. Istri Al-Aziz ini namanya Zulaikha, jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, sehingga kemudian memaksa Yusuf untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menolak dengan tegas. Dan itu kemudian berakibat beliau difitnah sampai akhirnya dijebloskan di dalam penjara. Jadi hidup, jadi ini dinamika kehidupan, pasang surut. Ya, jadi baru di dalam sumur, diangkat hidup di istana, kemudian jatuh lagi di dalam penjara. Nah, di penjara ini kemudian Nabi Yusuf bertemu dengan atau satu sel dengan dua orang, dan keduanya ini bermimpi. Ya, kemudian menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf kemudian memberikan tafsir bahwa kamu yang satu ini akan mati, dihukum mati, kemudian yang satu ini akan hidup menjadi pelayan raja. Dan ternyata betul. Sehingga ketika orang ini kemudian hendak keluar dari penjara, Nabi Yusuf menyampaikan pesan bahwa kasih tahu orang-orang kalau di dalam penjara itu ada orang yang ahli menafsirkan mimpi. Tapi kemudian pelayan yang hidup ini, orang yang hidup ini lupa. Jadi bertahun-tahun Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam penjara itu. Sampai suatu ketika penguasa Mesir bermimpi. Mimpinya itu ada 7 sapi yang kurus-kurus
disayembarakan. Apa arti mimpi ini? Barulah kemudian pelayan raja ini yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf itu ingat bahwa di penjara itu ada yang ahli tafsir mimpi. Nah, ketika itulah kemudian barulah Nabi Yusuf dibawa menghadap kepada raja dan beliau menafsirkan bahwa akan ada 7 musim yang penuh dengan kesuburan. Semua tanaman akan menghasilkan. Tapi setelah itu kemudian akan datang 7 tahun paceklik. Nah, jadi solusinya adalah Nabi Yusuf jelaskan begini sampai kemudian raja menjadi kagum. Nah, lalu kemudian beliau diangkat menjadi wazir kerajaan, menjadi bendahara kerajaan. Dan begitulah masa paceklik itu kemudian betul-betul tiba, melanda hampir seluruh permukaan bumi pada waktu itu. Sampai saudara-saudara Nabi Yusuf yang dari Mesir ini, yang dari Palestina ini datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Disitulah kemudian mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan setelah beberapa peristiwa-peristiwa kemudian barulah Nabi Yusuf membuka jati dirinya sebenarnya. Nah, akhirnya kemudian semua saudara-saudaranya ini bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Dan beliau kembali dipertemukan dengan orang tuanya. Nah, di masa-masa seperti itulah kemudian doa ini diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tentu kita sudah paham kronologinya secara sepintas. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulk, engkau telah memberikan kekuasaan kepadaku. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan satu ilmu kepadaku. Artinya beliau mengakui bahwa kekuasaan yang sekarang berada di dalam genggaman tangan beliau dan pengetahuan yang mengantarkan beliau pada posisi seperti itu, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di umur-umur 50, 60, 70 kita menoleh ke belakang, ada pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, maka kita belajarlah untuk kemudian mengakui bahwa ya Allah, engkaulah yang memberikan semua ini. Jangan kemudian muncul dalam hati kita masih membusungkan dada, bukan saya ini, tidak ada ini semua. Jadi semata-mata ini kalau umur 30, 40 ya masih ya namanya masih. Tapi di umur-umur di penghujung usia itu, ini refleksi kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupan Nabi Yusuf. Jadi beliau belajar betul dari pasang surut kehidupannya. Bagaimana beliau lahir besar di keluarga terhormat, lalu kemudian dicampakkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, hidup di dalam istana sebagai pelayan yang dimuliakan, lalu kemudian datang lagi musibah sampai kemudian dijebloskan di dalam penjara, dan seterusnya dan seterusnya. Sampailah kemudian beliau pada puncaknya itu, beliau membuat satu pengakuan bahwa semua ini adalah pemberian-Mu ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, refleksi perjalanan hidupku itu betul-betul penuh dengan perlindungan. Alangkah banyak, bagaimana kalau tidak ada yang menemukan saya di dalam sumur itu? Bagaimana kalau tidak ada kafilah? Siapa yang membuat kafilah ini singgah di sumur yang sudah tua sekali, tidak terawat ini untuk mengambil air? Kalau bukan perlindungan Allah. Kemudian siapa yang melindungi Yusuf dari godaan Sulaikha? Ketika kamar ini sudah ditutup, lalu kemudian diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Waktu itu Nabi Yusuf lagi muda-mudanya. Kalau bukan falaula an ra'a burhana rabbi, seandainya bukan karena Yusuf itu melihat petunjuk dari Tuhannya,
maka pasti akan jatuh dan pasti ceritanya akan berbeda. Siapa yang menyelamatkan Yusuf dari fitnah perempuan ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan anta waliyyi fid dunya, engkau adalah pelindungku. Nah, kita renungkan betapa sering Allah Subhanahu wa taala, kita sadari atau tidak, menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan usaha kita, menyelamatkan keluarga, anak-anak kita. Meskipun mungkin kita tidak sadari. Ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nah, apatah lagi di akhirat nanti. Ketika keluarga sudah tidak ada lagi, teman-teman juga sudah tidak ada lagi, harta sudah tidak ada lagi. Di akhirat itu kita betul-betul sendirian. Maka tidak ada tempat kita berharap melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kemudian di sini kita menyaksikan bahwa setelah Nabi Yusuf berada di puncak, kemudian merefleksi semua potongan-potongan pasal-pasal dalam kehidupan beliau menjadi satu kesatuan yang utuh, maka beliau kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa satu-satunya yang penting bagi aku hari ini, ya Allah, setelah semua ini, maka tinggal satu yang penting bagi saya. Apa itu? Tawaffani muslimah. Wafatkan saya, matikan saya sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kekuasaan, ilmu pengetahuan, relasi, semua penghormatan-penghormatan yang beliau dapatkan itu sudah tidak penting lagi setelah itu. Pada akhirnya yang saya minta kepadamu tinggal satu saja, ya Allah. Semuanya sudah engkau berikan kepadaku. Tinggal satu yang saya minta hari ini. Tawaffani musliman. Wafatkan saya sebagai seorang muslim. Kemudian di sana nanti, di kehidupan yang akan datang nanti, wa alhiqni bis sholihin. Tempatkan saya, kumpulkan saya bersama dengan orang-orang yang sholih. Ayahnya, kakeknya, buyutnya. Jadi meskipun dunia di tangan, kekuasaan di tangan, dunia ada dalam genggaman, tapi perhatikan orientasi beliau itu apa? Orientasi beliau itu adalah wa alhiqni bis sholihin. Ya, berkumpul bersama dengan orang-orang yang sholih. Dan ada yang ajaib dari doa ini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa 700 tahun setelah Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf itu wafat dimakamkan di Mesir. 700 tahun setelah beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ya, 700 tahun setelah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan satu misi, apa itu? Membawa Bani Israel. Nah, jadi Nabi Yusuf ini kan dari Palestina datang ke Mesir, kemudian banyak orang Palestina yang melakukan eksodus ke Mesir. Sampai kemudian katakanlah merantau ke sana. Sampai kemudian mereka mendapatkan banyak yang menjadi pengusaha, banyak yang menjadi pejabat di perantauan. Ya macam kita diseru inilah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kemudian tiba masanya peralihan pemerintahan. Jadi zaman Nabi Musa itu yang memerintah Fir'aun. Fir'aun ini berbalik keadaannya. Jadi semua keturunan Bani Israel yang dari Palestina ini kemudian distatuskan sebagai budak pekerja. Ya, jadi 180 derajat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel ini, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, dibawa kembali ke tanah Palestina, ada yang ajaib bahwa Nabi Musa itu tidak bisa menemukan jalan keluar. Ya, tidak bisa menemukan jalan keluar. Sampai kemudian ada orang tua, orang sepuh di antara pengungsi ini yang mengatakan kepada Musa, kita ini tidak akan bisa menemukan jalan keluar kecuali kalau kita
membawa jasad dari Nabi Yusuf. Kita bawa jasad Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa mengatakan, siapa yang tahu di mana letaknya? Karena ini sudah 700 tahun. Ya, pasti banyak tempat-tempat yang landai ini sudah tertimbun oleh tanah yang dibawa oleh banjir. Sebagaimana hari ini banyak makam-makam kuno yang terkubur jauh di bawah tanah. Baru kemudian digali ditemukan. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada seorang wanita yang buta matanya, hanya dia yang tahu gitu, di mana letak makam Nabi Yusuf. Hanya kemudian Nabi Musa menemui perempuan ini. Perempuan ini kemudian mengatakan, ya saya tahu, tapi saya punya syarat. Ya, apa itu? Kamu harus menjamin saya masuk surga. Kamu harus menjamin saya masuk surga. Nabi Musa mengatakan bahwa saya tidak bisa. Kalau begitu mohonlah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan. Kemudian wanita itu tunjukkan bahwa makam Yusuf itu ada di bawah. Sekarang sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Nah, akhirnya sungai ini kemudian dialihkan airnya sampai mengering. Kemudian ditemukanlah makam Nabi Yusuf itu. Lalu kemudian dibawalah jasadnya, lalu dikuburkan di dekat buyutnya, kakeknya, bapaknya di Palestina. Dan para ulama kita mengatakan bahwa itu adalah pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf, wa alhiqni bis sholihin, kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala kabulkan bukan hanya di akhirat nanti beliau akan dikumpulkan, tapi bahkan di dunia ini Allah sudah kabulkan. Bagaimana jasadnya ini kemudian dihantarkan dari Mesir, kemudian dikumpulkan dengan bapaknya, kakeknya, dan buyutnya. Jadi ada satu pelajaran penting bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jika di pekuburan kita ini ada orang-orang yang solih, ada orang-orang yang solih, maka tidak mengapa kalau memang di situ masih ada tempat yang kosong, kita wasiat. Kalau boleh, kalau bisa, saya minta dikuburkan di dekat orang soleh. Orang soleh. Ini panjang ceritanya. Dalam kitab-kitab itu ada keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita itu berkubur di dekat makam orang-orang yang soleh. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berkubur di dekat orang-orang yang fasik, ini banyak sekali disebutkan di dalam kitab-kitabnya. Ada yang pengaruh. Jadi bertetangga dengan orang yang fasik di dunia, di akhirat itu ada pengaruhnya. Begitu juga dengan bertetangga dengan orang-orang baik di dunia, itu juga ada pengaruhnya. Nah, jadi ini doa yang sangat indah. Minimal kita pelihara ujungnya itu. Ujung doa itu apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan saya, ya Allah, wafatkan saya sebagai orang muslim dan kumpulkanlah saya bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.